depanku kiai memperkosa santri, ku pijak pala kiainya biar berhenti dia memperkosa. Iya, makanya kami boleh melawan. Kami boleh melawan. Kalau kau kan nggak boleh melawan. Beda kita kan itu. Kalau kau kan nggak boleh melawan pendeta yang mentusbol anak-anakmu. Antara agamamu Kita beda di agama kami. Kalau kiai mencabuli, kami boleh penggal kepala kiai itu. Kami boleh lakukan itu. Kalau kau kan nggak boleh. Lakukan. Karena tidak di depanku. Aku harus melihat dulu. Ya aku nggak ada di situ. Ya karena aku nggak ada di situ. Karena aku nggak ada di situ. Loh, Depanku coba, depanku kalau ada kiai memperkosa anak santri, aku lempar ku tokok kepalanya pakai batu. Kalau aku carikan sapu kayu, pemikiranmu, Kontol perempuan kontol. inilah bini kau yang menyebut kata-kata kotor tadi. Kalau kau diperkosa laki kau diam. Kok marah kau sama aku? Laki kau yang bilang. Inilah ajaran ada Kristen. Islam ngomong kayak gitu kontol. Ini teman-teman ya, inilah laki-laki yang mengaku kalau kau diperkosa bini kau diam. Kolonte. Ini ajaran kasih nih. Ini ajaran kasih sejati nih. Ini ajaran kasih. dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Menurut Michael, seorang pria muslim membela kehormatan istrinya perbuatan jahat. Jadi, kalau suatu saat ada orang yang membela istrinya dengan melawan penjahat, itu masuk neraka. Dalam Kristen begitu ya. Karena kalau istrimu dibegal atau diperkosa, kau berdoa saja biar Tuhan yang turun membantumu. Kau jangan ikut-ikut, itu urusan Tuhan ya. Diam kau. Ya diam kalian ya. Begitu menurut saudara kita. Ketika motormu dibegal ya kan. No ya Kang begal. Lawannya dengan kelembutan ya. Jangan dia perkosa istri Anda. No. Sakit hati aku dengarnya ini kalau laki-laki kayak gini. Ada laki-laki kayak begini, ya Allah, bagaimana lah perempuan gak ada dirinya, gak ada diperkosa, dia manja, ya Allah. Tahu aku lagi. No ya katanya.
nggak boleh ya katanya. Nggak gitu, jangan gitu, jangan dong, nggak boleh. Serahkan hartamu katanya. Nggak boleh gitu, nanti Tuhan marah. No. Pang, bapak kau katanya. Ya Tuhan, ampunilah dia tidak tahu apa yang dia lakukan katanya. Itu jangan ya. Mana istrimu, mana anakmu, aku ingin memperkosanya. No, nggak boleh. Dalam agama kita tidak boleh begitu ya. Pak katanya. Ini pipi saya sebelah lagi. Kan penjahat masuk ke rumahnya Michael kan. Mana istrimu? Mana hartamu? Aku ingin memperkosa istrimu. Nggak boleh. Tariknya istrinya kayak, jangan, ini istri aku. Kurang ajar kau sepelein aku ya. Cepat katanya. Sakit. Ini yang sebelahnya. Kok ngejek ya kata penjahat. Ngejek aku kok ya kata penjahatnya. Ini pipinya sebelah lagi. Emang sama kau perkosa ya katanya. Tadinya penjahatnya pengen memperkosa istri si Michael, gara-gara kelembutan Michael, si Michael yang diperkosa. Nggak selera gue sama binimu. Kau aja lah sayang. Lembut kau daripada. Ya udahlah kata penjahatnya gini kan. Nggak usah lah katanya kan. Lebih enak kak. Kayaknya lebih enak kau. Apa kata? Apa kata penjahatnya? Lebih enak kau daripada bini. Udahlah. Soalnya kau lemah lembut udah. No ya. Jangan. Ini istri aku. Kau sepelekan kami, nggak ada kau takutnya sama kami katanya. Tapi nggak boleh. Aku tampar ya kan. Aduh sakit. Ini sebelah lagi pipi aku. Kau kata apa kata penjahatnya? Kau. Ya udahlah. Kau aja lah gitu. Kau aja lah kalau gitu katanya. Ayo. Pinter juga dia, daripada bininya diperkodok, aku aja lah ini berkodok. Jangan ya bang penjahat. No. Lebih selera kau gue, ayo dek katanya. Gak bisa bangga dia unik tertulis. Farsa dia bapak. Dia jalani itu ajaran kasihnya pasrah nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada lagu ini. Mbak, dari cara kalian memperlakukan seseorang aja udah kelihatan bahwa ajaran kalian seperti itu. Loh, kok gitu? Saya kan ngikutin Yesus. Yesus kan begitu caranya memperlakukan orang. Kan Yesus bilang, bodoh kali kalian. Loh, ini Yesus ngata-ngatain orang bodoh nih. Kata Yesus, begitu bodoh kalian. Kami nggak ngatain kamu bodoh, malah kami support kamu menjalankan ajaranmu. Malah kami pengen membantu kamu supaya kamu bisa menjalankan ajaran kasih. Makanya kami minta Sherlock alamat supaya kami pengen nampar kamu. Ya, ini nih, kata Yesus. Yesus yang kejam. Kalau Yesus tuh garang dia. Munafik, ular beludak. Ya, tidak mungkin kalian bisa melepaskan diri kalian dari siksa neraka. Oh, kejam Yesus. Kalau kami kan ketika kalian menjelaskan agama kami, oh gitu. Jadi kalau seandainya Michael ini istrinya diperkosa, percayalah, dia tidak akan melawan pemerkosa, tapi dia akan berlemah lembut kepada pemerkosa. No ya. Gitu. Jadi kalau Michael ditampar, maka apa katanya? Ini pipiku sebelah lagi. Tadinya penjahatnya pengen nampar, enggak lah, aku cium aja lah kok katanya. Nah, jadi gitu. Kebetulan penjahatnya homo pula kan. Kebetulan penjahatnya suka pula sama laki-laki. Daripada binimu kayaknya aku suka kau katanya. Karena si Michael ini orang Kristen, dia tidak melawan. Jadi ketika dia yang diperkosa sama homo, dia nggak melawan. Tapi sambil dia diperkosa, dia berdoa kepada Bapak. Ya Bapak, ampunilah laki-laki ini karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Apa kata dia? Ayo lewat belakang. Masuk barang ini, masuk sesuai dalil. Kan diperkosa sama laki-laki. Makanya ya, jadi gitu ya. Jadi di Kristen itu teman-teman tidak boleh melawan orang yang memperkosa kalian. Si Cepe itu di bawah, teman-teman. Cepe ini ya, kalau si Cepe ini mamanya diperkosa, menurut Yesus harus berdoa dia. Lari ke kamar, kalau enggak ke gereja berdoa ya. Nih,
Cepek itu di bawah Kristen juga tuh teman-teman, sama itu. Cepek kalau bininya diperkosa dia nggak boleh lawan itu. Kalau dia lawan dia melanggar ajaran Yesus nih. Di si Cepek. Coba kalian tanya. Cepek kalau bini kau diperkosa kau boleh lawan nggak Cepek? Kalau malam, Ya, Cepek gimana Cepek? Menurut Mikel, apanya kalau gimana bininya itu, ya? diperkosa, kalau si Mikel bininya diperkosa dia nggak melawan, tapi dia berdoa. Kalau kau bini kau diperkosa, kau melawan pemerkosanya atau kau suruh aku kasih lagi? Oh ya udah. Aku di Medan, Sumatera Utara, jalan. Aku nggak nanya kau di Medan, apa urusan-urusanku, Siapa yang- apa pula kau ngapain kau? Ngapain kau ngasih alamat kau penting kali kau? Emangnya kau penting buat kami nggak penting kau? Mana kau penting kali kau rupanya? Orang nanya kok kalau bini kau diperkosa, kau lawan atau enggak? Orang nanya itu kok. Karena kalau kau bilang aku tidak akan melawan kalau biniku diperkosa, baru kau kasih alamat. Ngapain kau kasih alamat kayak gitu? Apa gunanya buat kami? Dapat apa kami? Hah? Kecuali kau bilang dulu, kalau aku ditampar, aku nggak ngelawan, baru kau kasih Sherlock. Atau kalau biniku diperkosa, aku biarkan saja, baru kau Sherlock alamatmu. Jadi kalau ada orang yang memperkosa bini, kau orang tahu alamatnya di mana. Ngapain kau kasih alamatmu di sini kalau nggak ada gunanya buat orang? Ya? Yang ditanya itu kau, kalau seandainya binimu diperkosa, kau melawan atau kayak mana? Itu. Biar siap-siap bini kalian, jadi nggak lagi berharap kepada kalian untuk ditolong. Gitu ya, nggak ada urusannya kami alamat kau di mana, kayak mau tinggal kau di lubang Jepang, ya nggak ada urusan sama kami. Yang kami tanya kalau binimu diperkosa, kau lawan atau enggak? Ini kita sapa dulu ya, Michael, gantian ya Michael ya. Kita udah dengarkan ajaran Michael ya teman-teman, itu ajaran yang ajaran Kristen ya. Kalian kalau kalian bisa ikuti, kalian jadi Kristen terserah. Tapi kalau aku nggak mau jadi Kristen, kenapa rugi aku? Sempat aku diperkosa, biniku nggak boleh lawan, lakiku nggak boleh lawan, aku yang rugi. Enak kali kan? Bentar-bentar, nggak ada gunanya laki kalau bentar. Kan udah selesai diskusinya. Menurut Anda kebenaran itu adalah apabila istrimu diperkosa, kau diam saja, kan itu sudah selesai, Dek. Kalau kau ditampar, kau kasih yang sebelahnya, sudah clear itu. Itu ajaran kasih dalam Kristen. Nggak apa-apa, begitu cara itu. Saya mau menjelaskan aja, kamu tidak kasih omong. Maksud dari Menjelaskan pipi apa? jika pipi kirimu itu ditampar, berikan juga pipi kananmu, itu bukan berarti nah ini tampar, bukan seperti itu. Makanya Iya, saya kasih nggak kamu. ada. Saya tahu. Misalkannya nggak ada, kau bilang nah ini nah, nggak ada. Seandainya tiba-tiba ada orang nampar kau, ada orang di depan kau, di samping kau nih. Kau nggak tahu orang itu. Kau lagi makan sama binimu, tiba-tiba ada aja orang asing menampar binimu. Pada saat itu, apa yang dilakukan binimu? Apa yang kau lakukan? Menyuruh memberikan pipi sebelahnya, atau kau marah belawan kau dengan dengan orang yang menampar binimu? Itu loh. Biar ku ajari kau ya, biar banyak. Nggak usah kau ajari, aku jawab aja. Kau jawab saja. Kalau binimu ditampar orang asing depan kau, Antonius diam dulu. Tolong kalau naik jangan, kalau nggak disuruh bicara jangan bicara. Kalau kau lagi makan dengan binimu ditampar orang asing, apa yang kau lakukan? Selesai diskusi kita loh. Selesai. Tapi kan Ya. kamu itu Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan, Dek? Apa yang kau lakukan, Dek? Kalau binimu di sampingmu ditampar orang asing tiba-tiba tanpa minta-minta ditampar, nggak ada juga aku bilang orang Kristen itu minta-minta ditampar. Yang kutanya kalau binimu ditampar di samping kau, apa yang kau lakukan? Menjalankan ajaran kasih, boleh nggak kau melawan? Kan nggak boleh kan? Lalu apa yang kau lakukan? Kan melawan nggak boleh. Nah, terus apa yang kau lakukan? ya udah biarin. Ah, biarin. Tepuk tangan Nandar. Nandar dibiarkan. Kalau kita Ya. kau ini sebenarnya perempuan Lah. menutup kepala, tapi hatimu ini sebenarnya hatimu nggak bersih. Kok nggak bersih hatiku? Aku betah. Lah, kau yang membiarkan binimu kalau ditampar, kok aku pula yang nggak bersih? Aku pula yang salah, kawan-kawan. Sesat kau. Kok sesat? Yang membiarkan binimu kalau ditampar aku atau kau? Kau. Kok aku pula yang sesat? Hai mak, aku yang salah. Dia yang diajarkan kayak gitu, aku yang disalahkannya. Kau yang membuat pertanyaan, kau yang menjawab. Iya, memang Seolah-olah aku. Kalau kau kau yang loh, kan aku yang bertanya, yang menjawab. Biarkan itu aku atau kau tadi? Dia yang menjawab, dia pula yang tidak sepakat dengan jawabannya loh kawan-kawan. Dia yang menjawab, dia pula.
Begini ajaran kalian, nggak mau kalah. Memang begini ajaran kami. Bukan nggak mau kalah, memang nggak pernah kalah. Bener, memang nggak pernah kalah kami. Ah, ajaran apa seperti itu? Ajaran benar nggak pernah kalah. Ajarannya nggak pernah kalah itu ajaran benar. Kalau ajaran blunder itu bukan ajaran benar. Ajaran ngaco bukan ajaran benar. Ajaran babak belur itu bukan ajaran benar. Ajaran benar itu ajaran yang tak terkalahkan. Karena sejalan dengan rasional dan otak manusia, benar itu. Udahlah, kalau kalian itu orang yang suka dengan kekerasan, berbeda dengan ajaran kami. Kami Oke? tidak suka dengan kekerasan, tapi kami Aduh. adalah orang yang apabila kami ditampar, kami tidak akan memberi. Ajaran yang suka kekerasan itu adalah apabila ada orang melakukan kekerasan kepada kalian, lalu kalian fasilitasi kekerasan lagi, itu yang suka dengan kekerasan. Contoh, kau ditampar pipi kiri, lalu kau kasih sebelah kanan, suka nggak kau dikerasi itu? Kalau menurut ajaran kami ya, Itu yang suka dikerasi. Kalau ada orang ditampar minta lagi, berarti kau yang diajarkan suka dengan kekerasan. Kalau aku enggak, kalau aku ditampar ku hentikan orangnya. Ah, itu artinya aku enggak suka dengan kekerasan. Tapi ajaran ini agama saya- kau dengar. Ini dengerin Enggak usah kau ngajarin aku. Aku lagi bilang definisi ajaran yang suka kekerasan. Dek, yang ajaran suka kekerasan itu agamamu. Satu, dengan melakukan kekerasan, bullying, penghinaan terhadap Tuhanmu, kau selamat. Berarti Tuhanmu suka dengan kekerasan. Dan yang kedua, Ini dulu, seluruh umat selesaikan. Kristen, diam, dengar dulu. Seluruh Kristen, ini kutunjukkan, Kristen Aku itu ngomong nggak suka apa-apa. dengan, ya karena kau menuduhku, aku lagi jelasin, kau sepakat atau tidak nanti kau tanggapin. Nah, orang yang suka dengan kekerasan, pertama ciri-cirinya tuh dua. Yang satu, dia membiarkan kekerasan itu karena dia suka. Kedua, dia meminta kekerasan lagi karena dia suka. Nah, kalian ditampar pipi kiri, kalian diam, berarti suka kalian. Baru kalian minta lagi tampar sebelahnya, berarti suka kalian. Maka ajaran Itu kan- yang suka kekerasan itu Kristen. Di mana saya suka kekerasan? Coba. itu kan dari pemikiranmu. Tampar Loh, pipi kanan, Coba aku tanya. Kalau bukan- orang dikasih kue, Dengerin kalau dia dulu suka aku dia minta ngomong. lagi atau tolak? Dengerin Memang dulu aku berhijab, apa salahnya dengan berhijab? Apa salahnya wanita? Wanita apa? Aku memang wanita. Kamu Apa mau masalahnya? wanita berhijab, tapi hatimu bukan tertutup, hatimu itu kotor. Dari mana hatiku kotor? Kalau ada laki-laki yang membiarkan istrinya diperkosa, itu otaknya yang kotor. Tak bertanggung jawab dia. Kalau ada seorang laki-laki, bininya ditampar, dia diam aja, baru otaknya kotor. Kenapa? Mungkin dia pengen ganti bini, biar bininya babak belur, dibiarkannya. Itu otaknya kotor. Mungkin diajaran seperti itu, kekerasan. Iya, kami diajarkan, kami bukan diajarkan kekerasan, kami diajarkan membela wanita dari kekerasan. Kalau kau kan membiarkan kekerasan. Membela wanita dari kekerasan itu ajaran yang Iyalah dengan salah. cara melawan. Loh, berarti Baik. salah membela wanita dari kekerasan. Kalau ada wanita dipukul kita lawan, berarti kita salah. Biar kau ajari kau caranya. Ya kayak Paham mana kau? caranya? Kayak mana caranya menurut Yesus? Kalau binimu diperkosa, apa caranya yang kau biat? Kau bilang tadi biarkan. Ini. Ya silakan. Mbak sekolah kurasi kawan ini, Wah. Aku sekolah, justru kan aku sekolah nggak mau aku jadi Kristen. Aduh, kau itu udah sesat. Kau dengar ini, kalau pipi kanan. Iya, silakan. Dengar dulu ini. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Maksudnya itu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan merespon Oke. penghinaan dengan kasih, kesabaran dan sikap yang tidak terduga untuk memutus rantai kekerasan. Kau pahami itu, simak, masukkan Oke. ke otak-otak. Oke, kau tahu nggak aku Paham. hafal ayat itu loh. Kau pikir kau aku nggak punya? Kau aku hafal ayat itu. Jangan melawan orang. Aku hafal ayat itu. Dengar, iya, ini aku masukkan ke otakku, dengar. Dalam ayat itu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa maksudnya itu? Supaya tidak terjadi kejahatan yang lainnya. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa maksudnya itu? Ya, supaya tidak terjadi kejahatan lagi kan. Apa maksudnya? Apa maknanya yang kau tangkap dari kalimat sederhana bahasa Indonesia itu? Sebuah kalimat yang berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa maksudnya itu? Maksudnya Kalimat itu ya, perintah atau kalimat larangan? Ya, itu kalimat Itu perintah. kalimat larangan, perintah. Membedakan perintah dan larangan aja kau nggak ngerti. Kata jangan itu kata apa? Perintah itu kata jangan itu kata perintah. Waduh, ini pantas kau nggak ngerti. Kata jangan itu merujuk kepada perintah atau larangan. Ini contoh nih. Jangan makan permen berarti memerintahkan makan permen atau melarang makan permen?
Nah, ini Kau yang Pak, nggak ini kalau nggak Itu ngerti kan bahasa Indonesia. diperintahkan. Jangan melawan dengerin orang yang orang. berbuat jahat kepadamu. Apa perintah di situ? Apa perintahnya kalau itu kalimat perintah? Perintah untuk apa? Perintahnya kan Perintah? ya perintahnya Supaya? untuk tidak membalas, untuk tidak membalas. Nah, tidak membalas. Diam berarti kan? Berarti diam. Ya kan? Nah, terus Nah, diam. setelahnya, iya perintah untuk tidak melawan. Oke, sepakat. Lalu ada lagi kalimatnya. Melainkan apabila ditampar pipi kirimu kau kasih yang kanan. Apa maksudnya itu? Kan udah kujelasin, makanya kau dengarkan Apa masuk maksudnya ke itu? otakmu, cerna Iya, pikiranmu. apa maksudnya itu? Dengar baik-baik ya. Yang tadi kita Itu dilarang kalinya. untuk melawan, jadi kita nggak melawan. Yang kedua, apa maksudnya? Melainkan kalau pipi kau ditampar yang kiri, kau kasih yang kanan. Apa artinya itu? Artinya itu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu di pertama melainkan tadi. merespon penghinaan dengan Itu kasih. kalimat yang Kasih. pertama, woi. Itu kalimat pertama. Kalimat yang kau jelaskan ini adalah diksi yang pertama. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Penjelasannya jangan melawan. Sudah, kita udah tahu itu. Yang kedua kalimatnya adalah melainkan kalau ditampar pipi kirimu kau kasih yang kanan. Apa itu penjelasan tentang ayat itu? Kalau jangan melawan kan sudah ada di ayat 1. Itu penjelasan Apa penjelasannya? supaya tidak untuk memutus rantai kekerasan. Jadi Berarti untuk tidak orang memutus, sepertimu ditampar pasti kau melawan. Berarti Itu namanya kan tunggu, kau bilang itu artinya tidak memutus rantai. Maksudnya kau biarkan rantai kejahatan itu terjadi. Apa maksudnya ini? untuk memutus rantai kejahatan jika pipi kananmu tampar. Caranya bagaimana? berilah Caranya pipi kanan. bagaimana Maksudnya itu, memutus? Caranya memutus gimana? caranya seperti ini. Apa? Gini. Jika pipi Kalau kananmu tampar, aku contohkan, ini, aku maksudnya tukang jangan begal. Ya contohnya aku penjahat nih, ku tampar mukamu. Bagaimana cara berhenti kejahatan itu? ya udah biarin aja kan gitu supaya tidak terjadi Berarti kejahatan kau lainnya biarkan kan? gitu. Supaya Loh, tidak Kok sejak kapan kalau kita membiarkan orang membegal dia tidak jadi membegal? Siapa itu yang bisa menjamin itu? Jadi kalau kau mau dibegal kau biarkan berarti orangnya langsung berhenti membegal gitu. Kalau bini kau mau diperkosa kau biarkan pasti orangnya berhenti gitu. Berpindah ke kau Kau yang buka. diperkosa, bukan bini kau kalau kau bini mau Kau lari diperkosa lalu sendiri. kau biarkan, Kau kau lari yang diperkosa. Pertama bini kau sudah diperkosa, kau habis itu diperkosa pula. Bukan malah berhenti rantainya. Jangan kau pikir tukang begal itu adalah orang yang penuh belas kasihan ketika kau ditampar pipi kiri lalu kau diam. Kasihan kita diam dia nih. Janganlah kita begal dia diam dia nggak ngelawan dia. Nggak ada kang begal gitu. Tukang begal itu ketika kau diam, oh enak nih lubang duburnya dihajar lah. Jadi begini ajaran Kristen teman-teman. Menurut Kristen, kata dia, kalau kalian ingin memberhentikan korupsi, biarkan orang korupsi. Menurut dia, kalau kalian ingin memberhentikan orang memperkosa, biarkan dia memperkosa, dia berhenti sendiri. Kata dia ini, kalau kalian ingin menghentikan perampokan, biarkan dia merampok. Nanti dia berhenti sendiri tuh. Ini ajaran Kristen nih. Inilah aku bilang, inilah ajaran yang berdamai dengan kejahatan kawan-kawan. Karena menurut si Michael ini seorang koruptor. Ini bukan kau udah jelaskan. Aku cuman membuat clear. Apa contohnya? Aduh. Kalau kalian ingin melihat koruptor berhenti di Indonesia, kalian biarkan koruptor itu ya. Akan berhenti dia nanti. Kata Abang Mikel, menurut Yesus. Karena Yesus yang merubah nanti sendiri. Biarkan aja Yesus turun. Ngapain? Makanya dulu waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Kristen itu nggak boleh melawan. Kenapa? Biarkan Yesus yang turun, walaupun nggak turun-turun dia pas Perang Dunia Pertama. Jadi teman-teman, ini cara berpikirnya itu memang sesuai Bible teman-teman ya. Dia memang menyerahkan semua hidupnya kepada Yesus. Allah, kalau biniku diperkosa biar aja Yesus turun. Kalau nggak turun ya udah biar aja nasib itu kan. Pak. Pemikiran yang aneh kan gitu. Kok pemikiran yang aneh? Bentar Siregar. Anda tidak diizinkan bicara. Saya dengan Mikel. Saya dengan Mikel Siregar. Anda belum diizinkan bicara. Aturan di Komal ini kalau belum diizinkan bicara jangan bicara dulu. Kecuali sudah berserah terima ya. Siap, Ibu. Jadi Mikel ya, kita sudah terima, kita sudah tahu ajaranmu bagaimana, kita sudah tidak perlu berdebat lagi. Inilah perbedaan kita siap aja untuk berbeda. Di Kristen
Ajaran benar itu adalah ketika binimu diperkosa biarkan, nanti berhenti sendiri pemerkosanya. Ya, di Islam kalau binimu jangankan diperkosa, diganggu orang aja kau berkewajiban untuk membela kehormatan istrimu dengan boleh melawan penjahat yang ingin memperkosa istrimu supaya tidak jadi Coba, diperkosa coba. istrimu. Kenapa pemikiran kau lari ke pemerkosaan? Apakah otakmu hanya tentang pemerkosaan? Bukan, karena memang banyak perempuan-perempuan di Kristen diperkosa di mana-mana di Amerika. Makanya aku tanya kalau kasusnya begitu gimana? Dari mana pula? Aduh, aku nanti salah ngomong. Banyak, Salah. bahkan di gereja kau banyak laki-laki anak. Bahkan di gereja kau 330.000 korban pelecehan seksual di gereja. Kalau kau bilang di pondok pesantren terjadi, makanya di pondok pesantren dilarang, dilawan, dipukul kepala kiai itu. Kalau ada di depanku kiai memperkosa santri, kupijak pala kiainya biar berhenti dia memperkosa. Iya, makanya kami boleh melawan. Kami boleh melawan. Kalau kau kan nggak boleh melawan. Beda kita kan itu. Kalau kau kan nggak boleh melawan pendeta yang mentusbol anak-anakmu. Antara agamamu. Kita beda di agama kami. Kalau kiai mencabuli, kami boleh penggal kepala kiai itu. Kami boleh lakukan itu. Kalau kau kan nggak boleh. Lakukan. Karena tidak di depanku. Aku harus melihat dulu. Ya aku nggak ada di situ. Ya karena aku nggak ada di situ. Karena aku nggak ada di situ. Loh, Depanku biasanya coba. kayak Depanku kalau ada kiai memperkosa anak santri, aku lempar ku tokok kepalanya pakai batu. Kalau ku carikan sapu kayu, iya, pemikiranmu, Kontol perempuan kontol. inilah bini kau yang menyebut kata-kata kotor tadi. Kalau kau diperkosa laki kau diam. Kok marah kau sama aku? Laki kau yang bilang. Inilah ajaran Ada Kristen. Islam ngomong kayak gitu kontol Ini tai, teman-teman kau. ya. Inilah laki-laki yang mengaku Kau yang mau diperkosa. kalau yang kau lonte. diperkosa bini kau diam. Kolonte, Ini ajaran kasih nih. Ini ajaran kasih sejati nih. Kau Ini ajaran dengar, kasih. kau dengar, Sob. Ajaran kasih bahasanya kontol, teman-teman. Bahasa kasih Kristen itu kontol. Ya, barusan bininya bilang kontol. Karena apa? Karena bininya marah. Karena kau bukan Islam. Tidak ada orang Islam menikah dengan orang Kristen. Ada kiai, nggak ada. Ini Harus lonte, aja kayak gitu, lonte itu lebih dulu masuk surga dalam Kristen. Justru kalau jadi lonte lebih dulu masuk surga dalam Kristen, kata Yesus, pesundal lebih dulu masuk dalam surga daripada kalian yang tidak bersundal. Stop, dengerin aku ngomong. Enggak, gini loh. Kau sok baik depan kami. Padahal bini kau aja kelakuannya kayak gitu. Nampak binimu kelakuannya kayak gitu. Kau bilang binimu Islam. Di Islam tidak boleh bernikah dengan orang kafir. Bini kau bukan Islam. Di Islam tidak boleh. Ya, berarti dia kafir dia karena dia menikah dengan Kristen. Keluarga Di mertua dalam masih Islam berarti bini kau kafir bukan mertuamu. Binimu kafir karena telah menikah dengan orang kafir. Loh, udah di mulai dalam terpancing Islam emosi. bukan terpancing. Aku tegas karena bini kau bilang kontol dari tadi. Yang terpancing emosi bini kau, yang kotor mulutnya bini kau. Bini kau itu kawin dengan kau Kristen. Maka itulah kenapa kotornya. Kenapa mulut binimu kotor? Karena lakinya Kristen. Ya, kenapa dia sakit hati? Karena tadi dia dengarkan kalau dia diperkosa bininya dia, makanya sakit hati binimu. Makanya aku bilang aku nggak mau nikah dengan orang Kristen. Dengar ya, dengar baik-baik teman-teman. Wajar bininya tadi ngamuk. Dia ngata-ngatain aku karena aku mampu mengungkap, kelakuan lakinya. Ternyata bininya dengar dari tadi ngamuk, bininya naik ke atas. Kenapa? Karena bininya sederhana dia. Nggak di sini kau ya. Kau sudah nunjukkan ajaran keluarga kau. Kau aja sebagai laki nggak bisa mendidik bini kau. Bini kau aja ngontol-ngontolin aku di sini tadi. Itulah bukti Kristen tuh mulutnya mulut sampah. Ya, saya dari tadi tidak pernah menghujat. Saya justru mengatakan inilah Kristen. Diam dulu. Kau ngomong apa? Kita nggak dengar. Saya ingin membuka ternyata kalau bernikah dengan laki-laki Kristen ini yang terjadi. Pertama, mulutmu kayak sampah, kotor. Kedua, kau kalau seandainya diperkosa, kau tidak akan dilindungi oleh binimu. Itu konsekuensi nikah dengan kaum kafir. Wahai kalian perempuan-perempuan Islam, kalau kalian menikah dengan orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah, kalian kafir. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, di dalam Islam itu laki-laki adalah pembimbing. Ngapain kok kayak gitu-gitu? Ngapain kok begitu? Itu memang fakta. Ya, dalam Islam, diam dulu. Saya lagi ngajarin saudari saya. Kami udah tahu. Kita sudah tahu ajaran kalian. Kalian sudah menunjukkan ajaran kalian di sini. Kalian sudah jelaskan ajaranmu. Binimu diperkosa kau biarkan. Itu ajaranmu. Bahkan binimu mulutnya mulut sampah, berkata-kata kasar. Bahkan binimu adalah seorang muslim yang menikah dengan kaum kafir, melanggar aturan Qur'annya. Berarti bukan muslim lagi, munafik. Istrimu lebih buruk daripada kamu.
Ya, kalau kau Kristen wajar karena kau menolak Islam. Binimu ngakunya Islam tapi ajarannya Kristen. Mulutnya Kristen sekali, maka binimu adalah orang munafik. Nah, neraka yang akan ditempati binimu bukan neraka tempat kafir, tapi neraka sakar, munafik. Dengar baik-baik. Wahai saudari, diam dulu, saya lagi ngomong sama saudari saya ya. Saya lagi ngomong sama saudari saya. Perdebatan kita sudah selesai. Kami sudah tahu ajaranmu ya. Ini saya ngomong sama saudari saya yang Islam. Teman-teman Islam, perhatikan baik-baik. Inilah konsekuensi menikah dengan kaum kafir berkulub. Pertama, kalian berpotensi sakit kelamin karena dia tidak bersunat. Najis. Kedua, ketika kau diperkosa, ketika kau dibegal, kau jangan berharap ditolong sama lakimu yang Kristen. Karena Kristen, laki-laki Kristen tidak boleh melawan pembegalan dan penjahat. Maka kata Michael, biarkan binimu diperkosa, nanti berhenti sendiri penjahatnya. Yang ketiga, kalau kau menikah dengan laki-laki Kristen, kau tidak diajarkan berkata baik, kau tidak diajarkan berakhlak mulia. Karena apa? Tidak ada perintahnya dalam Bible itu mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi, wahai saudariku, inilah konsekuensi menikah dengan laki-laki kafir. Menjadi perempuan seperti tadi, ya. Semoga kalian saudari-saudariku, jangan karena kalian terpancing dengan kelemah lembutan lisan mereka seperti ular beludak, lidahnya bercabang, jangan kalian menikah dengan orang kafir. Kenapa? Menikah dengan orang kafir, kalian kafir. Kalian kafir, kalian sama dengan orang kafir. Karena kalian telah melanggar aturan Islam, ya. Bahkan lebih baik kalian tidur dengan babi sekalian. Karena jangankan dengan kaum kafir, ketika kalian tidur dengan orang tidak pernah sholat, kalian diumpamakan tidur dengan seekor babi. Kenapa gini-gini? Kenapa merasa tersakiti? Kan ajaranmu sudah saya justru membela kamu loh dengan mengatakan Kristen ini betul, nggak boleh tidak boleh membela bininya ketika diperkosa. Saya kan lagi ngomong sama kok saya lagi ngomong sama saudari saya, kamu tersakiti nih. Kenapa kamu? Aku nggak Saya kan ngomong sama saudari saya. Ya udah jangan ganggu, saya ngapain gini-gini? Kenapa kamu merasa terganggu gitu loh? Kan saya lagi ngomong sama saudari saya. Saya mengajari dengan perkataan-perkataan Ya, kotor kamu bilang. buktinya bini kau di sini berkata-kata kasar tadi. Berarti kau bisa nggak mengajarkan binimu berkata lemah lembut? Seorang muslim, dia itu Yang menjadi bini, tidak yang menjadi lakinya orang. Ya, saya tanya, dari mana? Yang mengajar, yang berarti kau nggak pernah ngajarin bini kau? Nggak pernah kau ngajarkan bini kau? Itu buktinya hasil ajaranmu. Itu hasil ajaranmu tadi itu. Teman-teman ya, kata dia, istri saya muslim, saya ngajarin katanya. Memang kau ajarkan ajaran apa binimu? Inilah bukti betapa kejinya kalau perempuan muslim menikah dengan Kristen laki-laki. Jadi keji sifatnya, kotor mulutnya, ngata-ngatain orang lonte, kontol bahasanya. Bayangkan loh alat kelamin laki-laki yang disebutkan di sini. Padahal kita diskusi lintas agama loh. Apa yang mau kau sampaikan? Dengerin. Saya tanya tuh, binimu tadi tuh, aku tidak percaya binimu muslim satu. Kenapa? Muslim itu ikuti Quran dan hadis. Di dalam Quran dan hadis tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Kau lihat ini, biar aku kasih tahu Iyalah, binimu munafik. Coba tunjukkan dalam Al-Quran ada mengizinkan. Aku nggak peduli. Banyak orang nyamar. Kutanya dulu, sejak kapan di dalam Quran boleh menikah dengan laki-laki kafir? Karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada perempuan, apa ini? Nggak ada urusannya sama aku. Mau kau tunjuk apa? Seorang wanita menikah dengan laki-laki kafir itu kafir. Aduh, kafir. Saya nggak ada urusan dengan binimu. Bini kau tadi mulutnya lantam, itu fakta. Dan lakinya kau kafir, ya? Gitu, udah. Dia karena tidak sesuai sama ajaran Muslim, makanya dia seperti itu. Sejak kapan bini kau ngikutin ajaran Islam? Menikah dengan kaum kafir aja itu nggak sesuai dengan Islam. Apa? Kok aduh? Sejak kapan di Islam diizinkan menikah dengan laki-laki kafir? Keluarga mertua aku muslim, dia muslim dari lahir. Aku nggak ngurusin mertua kau. Apa urusannya mertua kau dengan aku? Yang bilang bini kau sejak menikah dengan kau mulutnya kurang ajar. Dia itu lantam mulutnya tadi. Iya, karena nikah dengan kau. Kan dia nikah dengan kau. Kau kan Kristen. Kan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukannya mulut Anda tadi yang seorang muslimah yang mana? Yang tidak benar mulut saya yang mana? Yang mana? Yang mana? Kamu yang memberi pertanyaan, kamu yang sejak kapan bertanya menjadi salah? Sejak kapan bertanya menjadi salah? Bertanya itu tidak pernah salah. Bertanya itu sesuatu yang dibolehkan. Saya bertanya, kalau binimu diperkosa kau apakan? Kau biarkan, kata kau. Aduh. Kau kan
sedangkan aku mau menjawab kau tidak Udah, kasih menjawab. Jadi, tahu. Kami sudah tahu ajaran kau. Pokoknya kalau bini kau diperkosa kau biarkan, clear. Kan clear jawabanmu. Uni. Lalu apa Jun? Ini berdasarkan undang-undang 1974 pernikahan beda agama itu tidak sah loh. Di Islam, kita pakai Islam. Dia arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin, maka dia telah mengangkat kata Allah, jangan menjadikan kaum kafir aulia. Itu perintah loh. Dia ngaku Islam, bukan dia munafik. Dia hanya mengaku ikut agama Islam, tapi dia melanggar ajaran Islam. Itu ya. Nah, jadi kalau dia bilang dia muslim, itu ngaku-ngaku Islam, tapi tidak benar-benar mengikuti ajaran Islam. Kalau dia mengikuti ajaran Islam, maka dia tidak menikah dengan kaum kafir. Nah, dan parahnya lagi, saya tanya sama dia, laki-lakinya, kalau binimu diperkosa, kau apakan biarkan? Sebetulnya, bininya marah itu bukan karena diskusi ini, karena dia baru tahu kalau nikah dengan laki-laki Kristen nggak akan dapat pembelaan kalau diperkosa. Wajar bininya ngamuk. Tapi karena dia nggak mungkin mengamuk sama lakinya, ya saya jadi korbannya kan gitu. Saya nggak masalah teman-teman, cuman saya menunjukkan orang yang terlihat sok baik depan publik itu cuman terlihat. Mending kita tuh tegas teman-teman. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Oke seperti itu ya, clear ya, kita sudah tahu ya. Ini perlu diviralkan ini teman-teman ya. Nah, supaya tidak ada lagi saudari kita yang menikah dengan kaum kafir karena itu melanggar ajaran Islam. Oke, ini si Regar ini tadi kan dia Islam nih, udah naik nih. Tadi udah kita turunkan, naik lagi. Ada keperluan apa lagi? Naik ke atas. Umi, boleh ingin menanggapi? Enggak boleh. Yang menanggapi di sini cuma boleh. narasumber. Enggak. Oh, maksudnya begini, tadi kan Enggak boleh pertanyaan menanggapi, saya yang- si Regar. ya siap Bu Umi. Maksudnya begini. Bolehnya bertanya. Tidak yang boleh di awal menanggapi, yang tadi- bolehnya bertanya si Regar. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Kalian kok sulit kali sih dikasih tahu. Tidak boleh menanggapi kecuali narasumber. Kenapa seperti itu? Karena nanti tanggapanmu belum tentu sejalan dengan pemikiran Islam secara tekstual, kontekstual Quran dan hadis. Nanti malah berdebat sama saya. Kecuali tanggapanmu Bukan. itu bawa Quran dan hadis. Maksudnya begininya, mau mengasih saran terhadap Jangan apologi- di sini nggak apologi boleh Umi. ngasih saran. Kan saya sudah bilang tadi, masa nggak ngerti sih? Ada 3 yang nggak boleh dilakukan di sini. Supaya lebih bagus dan lebih Saya nggak, beradab. ini bikin room sendiri aja ya. Kalau kau pengen tunjukin adab yang menurut kau benar, kau bikin room sendiri, jangan di room ini. Adab ketika berperang itu ada, bukan berarti ketusuk perutmu, nggak ada begitu. Jangan kalian ngajarin adab kalau kalian tidak pernah masuk ke dalam zona peperangan. Sudah aku bilang, Islam kalau nggak tahu apa-apa, jangan banyak bicara di room ini. Kenapa? Nanti ku tampar-tampar bolak-balik, nanti malu. Bagaimana adab menurut kau debat lintas agama? Apa adabnya? Kau buka rumah sendiri, ajarkan orang Islam yang nonton ini, pindahkan semua ke tempatmu. Saya mau ngajarkan debat yang beradab. Nah, ini contohnya saya buka room ya, begini. Ini kau, orang lagi di kickboxing, lagi di atas ring tinju. Gini loh adabnya kalau bertinju loh, ya. Kena tinju lah. Antonio silakan. Kan udah aku bilang, tidak ada ngasih saran depan publik. Kalau kau ngasih saran depan publik, kata Imam Syafi'i, kau mau merendahkan kami. Ya. Ya silakan Antonius. Di Komal ini yang boleh bicara banyak tuh narasumber karena ada pertanggungjawaban. Pemilik Komal ini menyerahkan untuk menjadi narasumber kepada saya. Maka yang bertanggung jawab di sini saya. Nah, kalian tidak diizinkan banyak bicara kecuali kalian orang yang kami kenal mumpuni dalam segi ilmu. Oh, saya tahu Anda alumni pondok pesantren. Oh, saya tahu Anda sudah terbiasa berdebat. Naik diskusi. Ini baru lihat debat sekarang tiba-tiba sudah naik mau saya kasih saran supaya lebih beradab. Kau buka rumu sendiri. Kau ajarkan cara beradab yang baik dalam debat lintas agama. Ya. Buka rumu sendiri, jangan di sini. Jangan di sini ya. Salah orang di sini. Bawakan dalil Qur'annya, yang kulakukan salah. Uni salah dalam Quran, Uni baru aku terima, aku dengarkan baik-baik. Ya, aku dengarkan baik-baik. Mana ini yang salah ini? Bacakan Qur'annya. Uni tidak boleh begini dalam Quran. Di mana? Tegas itu benar kok. Tegas itu benar. Seorang wanita muslimah seperti saya wajib tegas. Ya. Kita bukan diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Ketika ada orang Kristen mengatakan kalau istriku diperkosa aku biarkan, kita wajib ingatkan saudara muslim, jangan kalian menikah dengan laki-laki Kristen.
Ketika kalian menikah dengan laki-laki Kristen, itu yang kalian dapat. Apa? Diperkosa kalian, dia biarkan. Karena ajaran Tuhannya begitu. Gitu loh. Itu bukan kejahatan mengimbau begitu. Sejak kapan pula itu jadi jahat? Ya. Kalian jangan baru nonton diskusi lintas agama, sudah naik ke komal orang, pengen menasehati, tapi belum pernah berdebat dengan orang. Ya, jangan begitu. Kecuali kalian sudah ada, oh ada nih, datanya saya, yang Uni lakukan ini dalam pandangan Islam salah. Dalilnya mana Uni? Ini Uni dalilnya Uni. Ya, begitu. Ya Antonius silakan buka mic-nya. Saya nggak apa-apa ditakuti Kristen. Uni kalau Uni kayak gitu, Kristen takut. Justru saya senang mereka takut naik ke sini sehingga mereka tuh punya batasan terhadap diri sendiri. Supaya mereka itu tidak melampaui batasnya, karena sudah berapa orang Kristen yang kita permalukan. Saya sejak diskusi 7 tahun ini teman-teman, di YouTube itu ribuan orang ya, ribuan debat ya, ribuan video debat itu, berapa orang Kristen yang kita permalukan. Banyak. Saya sudah tidak mau lagi mempermalukan mereka, biarkan mereka takut. Setidaknya kalau mereka naik ke atas, mereka berpikir, ini Uni ini menguasai Bible nih, aku harus baca Bible dulu baru bisa dengan dia diskusi. Mantap. Jangan yang awam-awam sok-sokan naik ke atas. Kenapa? Babak belur depan saya nanti. Ditonton sama mama bapaknya, sama anaknya. Malu keluarganya nanti. Ngapain kau masuk ke malu Niripa? Kau nggak ngerti pula, kau coba jelaskan. Udah tahu Niripa itu baca Bible bertahun-tahun. Kasihan kita. Makanya biarkan mereka takut ketemu saya. Kenapa? Karena dakwah itu teman-teman, kita seperti menjaring ikan. Lemparkan jaringnya. Yang kena, yang enggak. Ya. Kok ada di sini saya butuh Kristen dielus-elus di sini naik. Ngapain? Oh biar penontonnya banyak, ngapain? Bukan penonton goal saya. Goal saya adalah berkata benar. Antonius kalau tidak ada kepentingan turun ya. Buat teman-teman muslim, kan saya sudah bilang nih. Perlu kali ditekankan ini. Yang muslim kalau tidak ada kepentingan jangan naik. Ya, jangan naik kalau tidak ada kepentingan. Di sini tempat kita mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung, mengajak mereka untuk jujur terhadap keyakinannya. Mereka jujur tadi itu. Saya kalau itu diperkosa, saya diamkan katanya. Nah, kita nggak perlu tertawakan, tepuk tangan. Kasih mereka tepuk tangan yang mereka tepuk gemuruh. Nah, baru kita himbau, saudaraku muslimah, jangan mau nikah sama orang Kristen. Kenapa? Nanti kau diperkosa, kau dibiarkan. Nah itu kan kita edukasi saudari kita. Gitu. Belum lagi kita tonton tadi, bagaimana kemudian seorang mengaku muslimah menikah dengan laki-laki Kristen. Naik ke atas pada kita sedang menunjukkan ajaran Kristen dan perbedaan dengan Islam, dia ngata-ngatain dengan kata-kata kasar dan alat kelamin dia baca di sini. Ya. Gitu. Jadi kita tunjukkan, ini bahaya nih kalau kalian muslimah menikah dengan orang kafir. Karena arijalu qawwamuna 'ala nisa, yang menjadi pendidik kalian suami. Kalau suami kalian kafir, apa yang mendidik dia? Ya, segitu. Tidak semua orang kayak gitu. Saya nggak bilang semua orang kan. Saya bilang kalau seandainya kalian muslimah menikah dengan kaum kafir, maka kalian akan ikut seperti suami kalian. Kecuali kalian punya kemampuan membalikkan keadaan. Karena dalam Islam itu sudah ditetapkan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kalau kalian misalkannya melihat perempuan dan laki-laki saling mempengaruhi, percayalah, yang paling banyak terpengaruh adalah perempuannya. Percayalah, ya, gitu. Halo Gifriend, perkenalkan nama dan agamanya. Caca, ada yang mau disampaikan, Dek? Jun, ada yang mau disampaikan? Nggak ada Uni. Uyang aja dia tuh bohong, ngeluh. Katanya jangan kasih kok bohong, ngeluh. Banyak Oten. Ya itulah. Ya Gifriend 1, Gifriend 2, Gifriend 3. Oke, turun. Gitu ya. Asik kok diskusi ikut teman-teman, asik. Kita himbau aja saudara kita Ino. Oke, kalau katanya berarti dia nggak ada niat mau naik ke atas ya. Gitu teman-teman ya. Wahai saudari-saudariku muslimah,
Itulah ketakutan saya, kalau kalian menikah dengan orang-orang kafir, maka kalian itu adalah orang-orang yang merugi. Karena suami kalian itu tidak punya batasan ajaran yang benar. Bagaimana mungkin kalian menikah dengan laki-laki yang apabila kalian diperkosa dia diam saja? Kan begitu. Maka yang pacaran dengan kaum kafir putuslah sekarang juga. Jangan kalian sok-sokan merasa nanti bisa aku ajak ke Islam Uni. Jangan. Karena kalian wanita gampang terpengaruh. Ya. Begitu. Mekani Charles. Perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum jami'an. Waalaikumsalam. Silakan Mekani Charles. Makasih topinya. Halo. Oke, turun dulu ya. Buat teman-teman semua, kalian itu teman-teman semua tuh bebas ya menonton di komal-komal manapun. Saya nggak mau dengan Unilifa, Unilifa terlalu keras, OT-nya jarang naik ke atas, pindah komal lain. Tidak ada paksaan. Tapi kalau kalian merasa saya memang tidak mau terlalu Kristen itu banyak bicara tentang agamanya, karena itu saya sedang edukasi. Ya, saya sedang mengedukasi, membuka cara berpikir mereka supaya menjadi bahan renungan kita semua. Oh begini kalau di Kristen. Kalau bininya diperkosa diam saja sesuai dengan ajarannya. Jadi bahan renungan antum semua. Mak ngeri kali kan gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah tidak dijadikan Kristen. Gitu. Buka kameramu cepet. Kalau tidak jangan naikkan lagi teman-teman. Terakhir ya, cepet ini udah hampir berapa kali turun naik. Enggak butuh-butuh kali kita orang Kristen. Kita tidak wah tanpa orang Kristen. Buka kamera, kau sanggup debat rupanya. Banyak kali cerita kau di bawah kau. Kayak penting kali kau cepet, nggak penting. Teman-teman, orang Islam itu berdakwah tanpa Kristen tuh bisa, karena kita pemaparan yang paling penting ya. Justru orang Kristen itu kita izinkan naik itu supaya mereka dapat kesempatan bertanya. Saya bukan lagi orang yang butuh penonton banyak karena ada Kristennya. Saya tahu kalau Kristennya nggak ada nanti penontonnya berkurang. Saya tahu itu, dan bagi saya tidak masalah, no problemo. Karena bagi kita kepentingan kita itu adalah menyebarkan ajaran Islam. Ya, kalau Kristennya nggak ada nggak apa-apa, kita tetap bisa berdakwah. Kenapa? Dakwah itu kan artinya dari kata doa, menyeru. Menyeru itu bukan berarti harus ada otennya. Justru ketika ada oten kita kadang-kadang itu stagnan. Kenapa? Berkutat di KBBI aja. Rata-rata begitu. Malah tambah nggak ada ilmu kita, nggak tersampai. Justru kalau ada Kristen di room, biasanya ilmu yang saya miliki itu stagnan, tidak tercurahkan semuanya. Karena kalau nggak ada oten, saya punya materi-materi kajian yang ingin saya paparkan. Tapi tetap kita izinkan oten di atas, karena biar kita mengajak mereka berpikir. Karena tupoksi kita mengajak mereka berpikir, merenung dan jujur. Kalau untuk paparan kajian nggak butuh oten teman-teman, ya. Halo Andi, perkenalkan nama dan agama. Kalau mau mengedukasi jangan bawa orang Kristen pintar loh. Kami justru pengen ngajarin kalian, karena kami tahu kalian nggak pintar. Justru aku keberadaanku ngajarin kalian Kristen. Aku mendeklarasikan diriku untuk kalian itu supaya kalian pintar. Kalau pintar kau nggak mungkin jadi Kristen lah. Karena kau jadi Kristen terus makanya kau nggak pintar. Itu loh. Aku bukan orang yang mengajak orang Islam untuk Islam, mengajak orang yang belum Islam menjadi berpikir, merenung dan jujur supaya dia bisa menentukan mana agama benar dan salah. Itu loh. Silakan Andi, perkenalkan nama dan agamanya. Cepet kok, nggak usah naik lagi cepet. Nggak ada guna. Aku pikir ada guna. Kalau ada guna, produktif diskusi kita, baru nggak apa-apa. Buat teman-teman ya, kalau keberadaan kalian tidak membuat produktif, di bawah saja. Karena kita juga mau produktif diskusinya gitu loh. Nah kan di atas kalau nggak bersuara. Andi, terakhir Andi. Halo Andi. Oke, turun. Uni, ternyata nggak semua oten nggak suka dengan komal muslim. Banyak oten-oten yang mau belajar suka. Bahkan mereka akhirnya nanya, bertanya, bersahadat. Jadi oten-oten yang dibawa nggak usah terlalu pede ya, nggak usah kepedean.
Komal muslim itu banyak manfaatnya, mengajari kalian berpikir supaya otaknya dipakai ya. Lanjut. Iya. Kalau nggak dipakai otak kalian jualkan lah, per kilo-kiloin aja. Ya teman-teman ya. Kenyataannya yang menikah dengan Kristen tidak dimadu kecuali cerai itu bininya RK Kristen atau Islam itu? Hah? Shirley Cebing itu bini lakinya Kristen atau Islam itu? Itu cuman hayalanmu kalau nikah dengan laki-laki Kristen gak dimadu. Dimadu enggak karena kalian gak ada nikah. Diselingkuhin kalian. Kalau nikah dengan laki-laki Kristen kita gak dimadu, apa mau dimadu? Kalian diselingkuhin. Dipahitin kalian, bukan dimadu. Kalau dimadu itu dinikahi dua-duanya. Kalian perempuannya nggak dinikahin, kenapa? Perempuannya dipakai aja. Siapa contohnya? RK. Aduh kalian tuh nggak ada pernikahan. Kalian itu nggak bisa dikatakan ada perceraian karena kalian nggak ada pernikahan. Kalian tuh kawin, berhubungan kelamin adanya. Nggak ada Yesus ngajarkan cara menikah, ya? Nggak ada. Coba tunjukin, ada nggak tutorial menikah diajarkan Yesus? Orang Yesus aja jomblo, ya, begitu. 3.000 orang tidak ada Kristen yang mau membantah bahwa kitab Kristen itu adalah karangan. Itu teman-teman ya. Jadi memang orang-orang yang baru naik di komal-komal Islam, ketika mereka baru sadar apa yang kita sampaikan itu adalah benar, mereka terguncang. Bentuk keterguncangan orang bijak adalah dia akan diam mencari tahu, baru nanti menyerang kalau memang orang yang membuat dia terguncang itu salah. Tapi bentuk orang yang tidak bijaksana ketika terguncang adalah dia mencaci maki. Dia mencaci maki, menyerang secara pribadi. Padahal dari tadi kita tidak bawa-bawa pribadi. Naik Kang Chan dari tadi dibawa mulu, ya. Jadi begitu teman-teman. Mati yang sangat keji, mati miris, mati menyedihkan adalah mati dalam keadaan jomblo. Jadi kalian yang masih jomblo menikahlah, ya. Jangan sampai kalian jadi Kristen jomblo terus mati karena di surga kalian gak ada kawin, ya. Sudahlah di dunia nggak pernah menikah dan kawin, masuk surga pun nggak ada lagi alat vitalnya, udah hilang, ya. Jadi kalian yang jomblo sungguh kasihan kalian. Kalau umat Islam kalau jomblo matinya gimana? Oh, di surga dia ketemu bidadari. Kalau si Erik udah nggak punya bini di dunia, mati pula. Pas mati pula udah nggak ada itu barang. Ternyata benar ya, ternyata benar hanya selangkangan. Buka kameramu. Ya. Karena baca Bible aku, iya. Selangkangan ya. Iya, karena Bible isinya 100% selangkangan, Erik. Kenapa kita bahas selangkangan? Karena Tuhannya Kristen keluar dari selangkangan. Kenapa kita bahas selangkangan? Karena Tuhan orang Kristen suka dengan selangkangan. Coba kalau aku ngomong sama orang Islam, apa pembicaraan kami? Ilmu fikih, ilmu bisnis, ilmu membersihkan diri, menyehatkan diri. Kenapa kalau kita bicara dengan orang Kristen bahas selangkangan? Karena orang Kristen suka dengan pembahasan selangkangan. Coba kalian bahas tentang kritik teks, nggak ada yang naik. Coba kalian bahas kalau nggak payudara, kalau nggak selangkangan, berebut mereka naik ke atas, katanya ke atas, antri dari bawah. Itu begitu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba kalian hujat Yesus, kalian hujat Paulus, nggak marah dia. Coba kalian hujat Edis, wah dia, apa kok serang-serang Edis katanya. Ada room khusus pembela Edis, ada namanya herder. Ada kalian lihat room khusus pembelaan terhadap Yesus? Nggak ada. Ini memang begitu kawan-kawan. Tidak ada room khusus pembelaan terhadap harga diri Yesus. Justru mereka sepakat menyatakan Yesus terkutuk. Tapi room pembelaan terhadap harga diri Edis ada. Nama roomnya apa? Reda Marbun, room herder. Ada kalian pernah lihat room Kristen yang khusus untuk memuliakan Yesus dari penistaan? Terada, nggak ada. Tapi room khusus untuk untuk membela kemuliaan Edis ada. Roomnya namanya herder. Gitu. Itu fakta. Makanya ya kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ini. Silakan Caca, John, Asran. Asran mau menyampaikan sesuatu. Nah, Asran tertarik sama pembahasan yang Uni bilang tadi sih, soal apa namanya, soal pernikahan tadi itu.
seorang wanita muslimah yang menikah dengan apa namanya, dengan orang-orang kafir kayak gitu. Nah, saya tertariknya di situ tadi. Karena gini teman-teman, seorang imam ya, seorang imam dalam rumah tangga, seorang pemimpin dalam rumah tangga, itu fungsinya apa sih? Kita sepakati, pasti semua sepakat membimbing makmumnya ataupun istrinya menuju ke jalan yang benar. Benar nggak Uni? Menuju keridhaannya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Benar nggak? Karena kalau misalkan kita lihat secara perspektif apa namanya hukum dalam Islam, kita dalam Islam ini diajari banget ini tentang apa? Qawwamah. Qawwamah ini adalah boleh kita bilang kepemimpinan di dalam keluarga. Masa iya kita pengen apa diarahkan sama orang yang hilang arah? Setuju nggak nih? Diarahkan sama orang yang hilang arah, setuju nggak? Kenapa saya katakan ketika seorang wanita muslimah menikah dengan orang kafir itu seakan-akan diarahkan sama orang yang hilang arah? Orang yang nggak kenal Tuhan, bagaimana kita ingin mengikuti dia? Gini loh, di dalam 4 madhab nih, ya sejauh ini, ya sedangkal pengetahuan saya dalam 4 madhab, dalam Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, itu semua mengharamkan seorang muslimah menikah dengan orang kafir. Haram hukumnya. Dan juga itu merupakan satu kebatilan yang dilakukan dalam akidah. Oke? Haram. Kenapa? Ya karena qawwamah ini sangat penting. Kepemimpinan dalam keluarga itu sangat penting. Anak itu pondasi pertamanya ibu. Ibu, seorang istri, pondasi pertamanya itu apa? Suami. Kalau suaminya itu tidak bisa mendidik seorang istri dengan benar, bagaimana kita bisa menciptakan gold generation? Gak bakal bisa. Yang bakal ada apa? Perpecahan teologi ada di sini. Perpecahan tentang apa? Sisi ketuhanan. Ibaratkan gini, kita kayak mempersatukan air sama minyak. Gak bakal pernah nyatu. Kita di dalam satu ruang gini, kita hidup dalam rumah tangga, kita menikah itu fungsinya hidup bersama loh, bukan tinggal bersama. Ketika kita hidup bersama, kita harus sepemahaman, sepemikiran, serasa. Bagaimana kita bisa mengatakan kita sepemikiran dengan orang yang jelas-jelas bertolak belakang dengan kita? Gitu loh. Makanya kalau misalkan ada seorang muslimah dinasehatin gitu, jangan dek sama orang kafir, nanti nyesel. Ah enggak, kami bisa kok bawa dia pelan-pelan. Dan akhirnya apa? Makan hati kan? Akhirnya apa? Jurang paling besarnya apa? Ya ini tentang ketuhanan loh. Gimana kita ya seorang wanita muslim yang yang butuh akan naungan perlindungan, naungan pengajaran pendidikan daripada imam yang benar. Terus diarahin sama orang yang nggak punya arah. Diarahin sama orang yang nyembah manusia. Mau ngapain, Dek? Mau ke neraka? Iya. Mau ngapain? Makanya orang Islam itu kan udah diajarin. Makanya kesalahan orang Islam ini nggak mau belajar. Banyak orang Islam nggak mau belajar. Padahal Rasulullah ini mewajibkan pembelajaran. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan. Biar apa? Ya biar nggak salah jalan. Biar tahu yang mana yang bisa untuk dijadikan pemimpin, yang mana yang bisa untuk dijadikan orang yang dipimpin. Ini buat milih pemimpin aja nggak bisa, terus nanti nyalahin Tuhan atas kodrat Tuhan. Kenapa sih Tuhan ngasih aku hal yang seperti ini? Kenapa sih Tuhan nggak adil sama aku? Kenapa sih Allah bikin aku kayak gini? Padahal apa? Dirinya sendiri yang botol, dirinya sendiri yang nggak mau mikirin tentang hidupnya sendiri. Ini tadi ya, ini sedikit curhat nih ya. Tadi ini baru aja sore tadi, Bang Iqbal, Bang Mesia itu ngasih salah satu pembelajaran yang baik banget. Apa itu? Apapun yang terjadi kepada kita hari ini, itu bukan kita nggak bisa menyalahkan 100% itu kodratnya Tuhan, nggak. Tapi itu murni atas apa yang kita lakukan sendiri.
Kalian sakit, oh itu bukan bukan kehendak Tuhan saja, bukan, tapi karena kalian nggak bisa menjaga kesehatan kalian. Kalian sengsara, kalian miskin, oh bukan takdir Tuhan, tapi kalian yang nggak mau untuk berusaha menjadi kaya. Kalian sengsara, oh itu bukan, jangan salahin takdir Tuhan, karena kalian yang memilih kesengsaraan itu. Contohnya hal seperti ini. Masa iya seorang wanita muslimah ngekeh buat apa? Buat menikah sama orang kafir. Coba deh bro, coba deh sister, coba deh kaum muslimin yang benar-benar punya pengetahuan, yang nggak usah kita bilang punya pengetahuan, yang punya pikiran. Ya, yang punya pikiran nih, coba pikir mateng-mateng. Pernikahan itu bukan sebentar loh, seumur hidup. Kita di dalam Islam udah diberikan satu hukum dan juga perlindungan terhadap wanita yang setinggi itu loh. Kita dihargai seorang wanita dalam Islam, kalian dijaga, dihargai. Nah, masuk kalian pula bercinta pula kalian, menikah pula kalian dengan orang kafir. Takluk hukum Islam terhadap mereka? Enggak. Jadi apabila mereka melakukan apapun terhadap kalian, ya kita nggak bisa menjustifikasi dalam hukum Islam. Kenapa? Ya karena tidak takluk hukum bagi orang kafir. Paham nggak? Makanya tolong banget. Ada 2.500 orang yang menonton. Pasti banyak kaum wanita di sini. Coba ingat banget sisterku semua, saudari-saudariku semua. Seperti yang dibilang sama Uni tadi, sebelum terlambat, kalau misalkan kalian punya pacar ataupun menjalin hubungan kedekatan dengan orang yang berlawanan dengan agama, entah itu laki-laki maupun perempuan, stop deh, bener dah stop. Karena nggak bakal pernah ada ujungnya ntar. Kalian nggak bakal pernah nemu satu titik temu yang boleh kita bilang pas gitu. Karena kenapa? Kalian berlainan Tuhan. Kalian mau diarahkan sama orang yang hilang arah, lucu ntar jadinya. Bener dah, bener. Kalian kalau misalkan pengen diarahkan, cari orang yang tahu arah. Kalau nggak sesat, bener dah, sesat. Makanya kalau misalkan kalian pengen menikah, maka cari dulu nih, lihat dulu nih, orang yang boleh kita bilang bisa membimbing kalian. Supaya kenapa? Supaya nanti tatkala kalian sudah menikah, kalian bakal ketemu tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Kalian bahagianya bukan cuma saat pertama menikah, tapi saat pertama menikah punya anak sampai menutup mata. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, oke teman-teman ya. ITG bilang kita mengusik agamanya. Loh, kok kami yang mengusik agamamu? Ya, kalau kamu merasa terusik dengan jawaban-jawaban saudara-saudaramu yang tak sependapat denganmu, jangan sama kami marah. Ya, apa urusan kami ngusik agama kalian? Pernah kami di sini menuduh Tuhan kau terkutuk? Enggak pernah. Justru kami bertanya, betul nggak Tuhanmu terkutuk? Betul nggak kitabmu karangan? Itu bukan mengusik, itu namanya bertanya. Sejak kapan pula bertanya itu mengusik? Mungkin begini, mungkin ketika seluruh kawan-kawanmu Kristen menjawab pertanyaan kami dan membuat agamamu dipermalukan, maka kau merasa terusik. Makanya suruh turun gunung pendeta kalian. Kok kepo dengan Tuhan Kristen? Karena bermasalah menurut pendapat kami. Menurut kami kalau Tuhan itu jadi manusia itu bermasalah. Makanya kami pastikan, benar nggak itu? Kenapa takut menjawab agamamu? Kalau agama kami ditanya, kami senang. Alasan kami menjawab tentang agama kami. Sebetulnya yang kulihat dari ITG adalah dia ketakutan ketika agamanya ditanya. Maka dia tuduhlah ketika bertanya tentang agamanya itu mengusik. Kenapa seperti itu? Karena memang pertanyaan umat Islam mengusik tidur nyenyaknya orang Kristen. Bahkan tadi seorang bininya orang Kristen ngamuk di Komal. Ngatakan perkataan-perkataan kotor. Kenapa? Baru tahu dia kalau dia berkawin dengan orang Kristen ketika diperkosa, lakinya diam aja. Mungkin selama ini dia nggak tahu hal itu.
Jadi tadi lah baru dia tahu mungkin. Rese Uni ini katanya, gara-gara Uni aku jadi tahu kalau aku dinikahi sama laki-laki Kristen, aku tidak dibela katanya. Selama ini Yang terganggu dia. Aku Filipus ini double ini, ya. Gitu. dia tahu Double ini suaranya. Signalnya bermasalah ini. Tes. Nah gitu guys ya. Tuhan kami 3 pribadi itu sudah final kok kepot. Loh, kalau final kenapa ada lagi aliran Oneness? Yang mengatakan final itu kan pengikut Tritunggal. Kalau memang final nggak perlu lagi ada konsili setelah konsili Nikea ITG. Aki Filipus di mute itu double. Kalau memang sudah final, nggak mungkin ada yang namanya Oneness, nggak mungkin namanya ada Marsion, nggak ada namanya Jesus only kalau udah final. Final itu menurut penganut Trinitas ITG, itu sah-sah saja, itu katamu. Ya, itu katamu, nggak masalah. Kami nggak apa peduli kami, nggak ada urusan kami. Ya, kami nggak ngurus kalian. Yang kami urus adalah saudara-saudari kami Muslim, biar nggak jadi agama kalian yang diikuti mereka. Kami mengurus itu. Makanya cara terbaik kami untuk menunjukkan ketidakbenaran kalian adalah dengan membiarkan kalian menjawab. Apakah betul agama kalian itu agama kasih? Ternyata dijawab tadi. Dalam Kristen, bentuk kasihnya Tuhan adalah dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk dibunuh. Dalam iman Kristen, bentuk rasa kasih Tuhan adalah dengan membunuh dirinya sendiri. Bentuk kasihnya Kristen adalah dengan cara apa? Dengan cara membiarkan istrimu diperkosa. Itu ajaran kasih di Kristen. Bentuk kasih ajaran Kristen apa? Kalau pipi kirimu ditampar, kau kasih yang kanan. Gitu. Kristen aja nggak pernah kepoin Tuhan. Loh, gimana Kristen mau kepo terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang mereka lagi bingung mikirin Tuhannya yang mana satu. Nggak mungkin kalian itu bisa membahas tentang Tuhannya umat Islam. Orang Tuhan kalian aja belum selesai dibahas sampai detik ini. Nggak mungkin itu. Saya tanya dulu, siapa satu orang Kristen yang pertanyaannya itu basisnya ilmiah? Coba. Siapa? Tunjukkan kepada saya, ada satu orang Kristen yang pertanyaannya itu kepada umat Islam, itu punya parameter yang dia bisa jawab dalam agamanya. Mana saksinya Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Ternyata pas ditanya mana saksi Yesus benar-benar jadi manusia, nggak bisa jawab. Coba tunjukin satu umat Kristen yang apabila dia bertanya kepada umat Islam, dia juga mampu menjawab pertanyaan itu kalau dilemparkan kepada dirinya. Nggak ada. Kecuali kalian ngaku. Mana bentuk Tuhan kalian? Wah, berarti Tuhan kalian nggak ada nampak, berarti nggak ada. Tapi berani nggak Kristen mengakui? Kayak mana bentuk Roh Kudus? Kecuali Mikana. Mikana keren tuh. Roh Kudus itu Yesus. Bapa itu Yesus. Jadi ketika mati, ya Yesus mati, ya udah Roh Kudus mati. Karena Roh Kudus itu adalah Yesus. Itu baru final kita selesai. Kalau Mikana, ya kalau Tritunggal, gimana selesainya? Apa yang satu dari Yesus? Hakikatnya, hakikat Yesus itu 100% manusia, ya. 100% Tuhan, ya. Kalau Bapa hakikatnya 100% manusia, tidak. 100% Allah, ya. Mana itu hakikatnya sama? Ya, seperti itu. Udah teman-teman ya, aku juga harus istirahat ya. Nora, Cak, gua tantang lu bukan Nora gue. Lupa Metuzela namaku, ya. Lupa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, Gurunda Gurundawatiku. Lanjut ya, aku mute ya, aku mute. ITG naik lah, ITG. Ada Aki Filipus, ada Caca. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.